Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu saya tidak sendiri. Di studio Sinpo TV sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, perjalanan ke sini aman Pak Ustadz? Aman. Harus tetap semangat. Temennya banyak di jalan. Temennya banyak. Apalagi di Islam Penuh Cinta kita kali ini kita akan ngobrol terkait dengan bila hidayah tiba Pak Ustadz. Nah katanya kalau ketika hidayah tiba, ini seseorang akan mengalami perubahan kebaikan dalam dirinya. Namun pertanyaannya Pak Ustadz, ketika hidayah itu tiba, apakah harus ditunggu atau dijemput? Nah itu pertanyaannya. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya tentu kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan juga Mbak Tiara, semoga hidayah Allah terus ada dalam diri kita sampai akhir hayat hidup kita nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di perbincangan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bila hidayah tiba. Hidayah ini adalah mutlak hak prerogatif Allah. Mau diberikan kepada siapa, terserah Allah. Kalau tadi Mbak Tiara bilang hidayah itu ditunggu atau dijemput. Iya. Bisa jadi dijemput, bisa jadi ditunggu. Oh, dua-duanya bisa ya Pak? Bisa jadi. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapapun, itu hak prerogatif Allah. Ada orang yang diberi hidayah, justru orang itu pas berada di puncak-puncak kebenciannya terhadap Islam. Berarti kan dia sedang tidak menjemput hidayah kan? Iya. Nah, ya kan? Atau bahkan kadang ada orang yang dicabut kembali hidayah itu saat dia berada di dalam keislaman itu. Jadi hidayah itu mutlak hak prerogatif Allah. Kita ambil contoh yang pertama. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma a'izzil Islam bi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab. Ketika Rasulullah berdoa ini, Umar itu lagi puncak-puncaknya memusuhi Islam. Bahkan dalam riwayat, asbabul wurud dari doa ini adalah ketika orang-orang kafir Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Umar yang menyanggupi untuk melakukan eksekusi pembunuhan itu. Sampai akhirnya ketika di tengah perjalanan Umar itu bertemu dengan seorang sahabatnya, bukan sahabat Rasul ya, sahabatnya, sama-sama orang kafir, bilang, mau kemana Umar? Saya mau membunuh Muhammad. Ya tentu enggak nyebutnya Rasulullah, ya saya mau membunuh Muhammad. Kenapa engkau membunuh Muhammad? Karena dialah yang menyebabkan kita ini bercerai-berai, saling bermusuhan. Terus orang yang berjumpa dengan Umar tadi itu bilang, kenapa harus membunuh Muhammad? Adikmu sendiri sekarang sudah ikut ajaran Muhammad. Akhirnya dia langsung balik badan menuju rumah adiknya. Ketika adiknya ini dipukuli dan lain sebagainya, saat itulah hidayah Allah turun. Ketika ia memukuli adiknya itu secara tidak sengaja, lembaran-lembaran Quran yang dulu belum di mushaf seperti ini, masih berbentuk lembaran, itu jatuh. Ketika jatuh kemudian diambil oleh Umar, kemudian dibaca. Dan saat itu yang dibaca adalah surah Toha. Ketika dibaca itulah kemudian Umar bergetar, dan ketika bergetar langsung bertanya kepada adiknya, di mana Muhammad? Akhirnya adiknya karena udah ditekan akhirnya dikasih tahu bahwa Muhammad ada di tempatnya si Fulan. Akhirnya si Umar yang datang ke rumah si Fulan tersebut kemudian menyatakan keislaman. Itu berada lagi di puncak kebenciannya. Ada orang yang diberi hidayah yang misal sekasus dengan Umar,
Bahkan ada orang yang orang tuanya sangat memusuhi Rasulullah, tapi anak-anaknya justru malah mengikuti dan membela Rasulullah. Ada namanya Ikrimah. Ikrimah itu memperoleh hidayah di saat berada di tengah-tengah bimbingan bapaknya Abu Jahal. Abu Jahal kan tokoh paling terkenal memusuhi Rasulullah. Justru anak laki-lakinya malah memperoleh hidayah. Ada namanya Khalid bin Walid. Khalid itu seorang yang ketika masuk Islam langsung ditunjuk sebagai panglima perang yang dalam sejarah belum pernah terkalahkan. Khalid bin Walid itu adalah anak dari Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu orang yang tak pernah berhenti nyari cara untuk membunuh Rasulullah. Dan masih banyak misalnya Amr bin As, itu anak dari As bin Wa'il. Sama As bin Wa'il itu ya 11-12 dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi anak-anak mereka justru malah memperoleh hidayah dalam keislaman. Nah ini berarti kan hidayah yang diberikan oleh Allah di saat mereka ini berada di barisan memusuhi umat Islam. Tapi juga malah ada sebaliknya. Kita bisa lihat di media sosial orang yang dengan bangga menyatakan diri keluar dari Islam. Padahal dia itu dulu dikenal sebagai tokoh-tokoh dalam Islam ya. Ada yang seorang ustadz, ada seorang yang akademisi dan lain sebagainya. Mereka bertahun-tahun berada di dalam keislaman, tapi tiba-tiba hidayah itu dicabut oleh Allah, maka mereka kembali ke yang tidak Islam itu. Lah terus bagaimana kita ini? Lah kalau kita ini kan rata-rata umat ini kan umat Islam turunan. Islam turunan karena bapak emak kita muslim ya kita muslim, kemudian lingkungan kita muslim ya kita makin muslim. Bagaimana seandainya kita terlahir kok di lingkungan orang yang bukan Islam, mungkin orang tua kita bukan orang Islam, apakah kita Islam? Ya wallahu alam kita nggak tahu. Lah lalu apakah ada hidayah yang tadi itu harus dijemput? Begini. Hidayah itu kan ada berbagai macam tingkatan ya. Ada yang hidayah itu memang diberikan oleh Allah sejak lahir dari orang itu ya kayak kita ini. Yeah. Ya. Nah ini kita tidak berusaha berikhtiar untuk memperoleh hidayah itu. Lah ada yang memang hidayah itu ya harus dijemput. Ketika kita misalnya kita sudah terlahir dalam Islam, tetapi kita tidak Islami, Islam tapi tidak Islami. Kita Islam terlahir dari Islam, tapi ajaran-ajaran Islam nggak ada yang kita tekuni, nggak ada yang kita kerjakan, nggak ada yang kita amalkan. Nah, ketika kita kemudian berada di satu tempat atau kita berada di satu komunitas, kemudian kita diajak, kemudian kita berusaha berikhtiar untuk mau, ini berarti dalam rangka dalam tanda kutip tadi menjemput hidayah. Lalu bagaimana kalau hidayah yang sudah ada dalam diri kita ini supaya tetap langgeng? Nah, tentu ada ikhtiar dan doa. Dan ternyata doa yang terbanyak yang kita lakukan, kita mohonkan pada Allah itu doa memohon hidayah. Semisal saja, yang wajib saja 17 kali nggak boleh tertinggal kita meminta hidayah, memohon hidayah oleh Allah, yaitu dalam setiap rakaat salat kita. Dalam setiap rakaat itu kita membaca suratul Fatihah, dan dalam suratul Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan atau kanunikan hidayah kepadaku tetap berada di jalan yang mustaqim, yang benar, yang lurus. Apa jalan yang benar yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Itu baru di Fatihah. Kemudian ketika kita duduk di antara dua sujud, itu ada 8 Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzukni yang nomor 6, wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita mohon hidayah. Kemudian bagi kita yang membiasakan pakai kunut, karena ada sebagian kita yang mengamalkan kunut, ada yang enggak. Ketika kita membaca doa kunut, yang pertama kali kita mohon pada Allah adalah Allahumma hdini fi man hadaiti. Allah berikanlah hidayah kepadaku, atau tunjukkan atau berikanlah karunia hidayah kepadaku. Ini secara tidak langsung kita memohon kepada Allah hidayah itu, karena nggak ada jaminan hidayah yang mungkin bisa jadi bawaan lahir, atau mungkin yang dulu mutlak diberi oleh Allah, atau yang dulu pernah kita jemput, ini tetap ada dalam diri kita, nggak ada jaminan.
Karena banyak orang yang dari mudanya Islam, bahkan terlahir dari keluarga Muslim, saat anak-anak menjalani dengan cara Islam, saat muda dia ke Islam, tapi kadang di akhir hayatnya, kalau bahasa bercandaannya udah menjelang maghrib malah keluar dari Islam. Makanya doa yang kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus atau jalan yang benar. Atau dalam bahasa lain, ya Allah, tetapkanlah hidayah ini, iman Islam ini ada dalam diri kita sampai nanti akhir hayat kita. Dalam ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali engkau mati kecuali dalam membawa Islam. Artinya mati dalam keadaan membawa Islam. Dan hidayah itu tadi harus kita jaga dan kita rawat. Salah satunya dengan berdoa. Nah, keduanya bukan hanya dengan berdoa, yaitu dengan berikhtiar. Dengan kita menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah, itu bagian dari menjaga hidayah. Kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu bagian dari menjaga hidayah. Jadi setiap ada panggilan untuk kita menjalani perintah Allah, kita tunaikan, kita jalani, itu bagian dari menjaga hidayah tersebut. Karena kalau hidayah yang sudah ada dalam diri kita ini kalau kita abaikan, berdoa nggak pernah, berikhtiar nggak pernah, nggak menutup kemungkinan hidayah itu akan dicabut oleh Allah. Karena seakan-akan hidayah itu sudah tidak diperlukan oleh orang itu lagi. Dan sesuatu yang sudah tidak perlukan, ya mending diambil lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut hidayah kepada siapapun yang mungkin sudah tidak membutuhkan hidayah itu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Perbincangan yang sangat menarik sekali. Bila hidayah tiba, jadi memang merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, bisa ditunggu, bisa dijemput. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, dan usai jeda kita akan lanjut perbincangan kita. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tia Radianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di episode kali ini kita ngobrol terkait bila hidayah tiba. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan bagaimana sih cara biar hidayah yang sudah diterima oleh kita ini tetap langgeng gitu ya Pak Ustadz, tetap bertahan agar tidak ada kemungkinan nih Allah mencabut hidayah kita. Karena ketika seseorang umatnya dirasa sudah tidak memerlukan hidayah tersebut, rasanya akan dicabut ya Pak Ustadz. Tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, itu salah satu yang bisa membuat kemudian hidayah tersebut diambil begitu. Lalu gimana sih Pak Ustadz ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah? Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, hidayah ini hak prerogatif Allah, mau diberikan kepada siapapun. Lalu apakah ada tanda khusus, ada ciri khusus orang itu sudah memperoleh hidayah dari Allah? Kalau orang itu yang secara mencolok mungkin ya, yang dulunya di luar Islam kemudian menyatakan keislamannya dengan bersyahadat, itu udah tanda yang paling jelas. Lalu bagaimana, apakah hidayah itu hanya sekedar itu? Tidak. Karena hidayah itu ada beberapa tingkatan. Ada yang diantara namanya hidayatuddin, yaitu hidayah agama, yaitu orang yang sudah bersyahadat atau memang dari lahir kayak kita ini dari lahir, ini namanya hidayatuddin, hidayah yang berupa agama yang udah ada dalam diri kita. Kalau kasus Umar tadi ya memang dulunya dia tidak beragama kemudian beragama. Kalau kayak kita ini memang bawaan lahir. Tapi ada namanya hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu adalah hidayah Allah untuk melaksanakan atau konsekuensi dari agama yang dia yakini itu. Itu namanya hidayatut taufik. Seandainya ada orang yang, mohon maaf, umpama dia Islam sudah, tapi tidak Islami itu tadi. Nah, kemudian di dalam kesehariannya dia sholat 5 waktunya belum pernah, enggak dijalani, hanya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Puasa Ramadan ya kadang hanya cuma di awal, hari ketiga dan seterusnya udah lebaran. Orang-orang masih nunggu 28 hari lagi dia udah lebaran.
zakat juga enggak. Lah ketika suatu hari yang kemarin sholat 5 waktunya enggak, tiba-tiba dia entah dari apa, kemudian ia terbersih dalam hati untuk melaksanakan sholat, itu berarti hidayah. Ada orang yang mungkin dulu dengan orang tuanya itu sikapnya enggak baik, acuh tak acuh, cuek dan lain sebagainya, bahkan terkesan membantah, bangkang sama orang tua. Lah kok tiba-tiba entah karena sebab apa tiba-tiba dia berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi setiap ada perubahan ke arah yang lebih baik itu tanda memeroleh hidayah, atau yang diklasifikasi dalam hidayah itu taufik itu tadi loh. Kalau hidayah itu din, mungkin dia dari lahir. Kalau yang Islam kayak kita ini, dari lahir udah ada hidayah itu dinnya, tapi hidayah taufiknya yang belum ada. Umpama dia sehari-hari itu biasanya orangnya begini banget, pelit banget. Sama teman-temannya, sama keluarganya semuanya pelit. Kalau dikasih mau tapi ngasih nggak mau. Nah, kok tiba-tiba suatu hari ada entah karena apa temennya ditraktir. Lah ini berarti memperoleh hidayah oleh Allah. Jadi hidayah itu nggak melulu yang dulunya non muslim jadi muslim, enggak. Jadi ada yang namanya hidayah atau taufik, itu hidayah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah Islam tapi belum Islami. Lah ajaran Islam itu kan begitu universal, banyak, luar biasa. Mulai dari yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Mulai yang hablum minallah maupun hablum minan nas sesama kita ini. Lah ketika dia ada perubahan ke arah yang lebih baik untuk menjalani keislamannya, menjalani syariat agamanya, itu tanda orang tersebut memperoleh hidayah dari Allah. Nah, hidayah dari Allah itu bisa jadi memang tiba-tiba dalam dirinya, ada karena wasilah dari orang lain. Bisa dari internal dari dirinya atau dari penyebab eksternal. Entah mungkin dia baca-baca di media sosial, ya ngelihat kejadian di jalanan, fenomena, entah ngelihat, mendengar ceramah, dengar pengajian atau dan lain. Banyak jalan untuk memperoleh orang itu memperoleh hidayah Allah. Tapi ciri khasnya atau ciri khususnya adalah ketika ada perubahan yang lebih baik ke orang tersebut, berarti pertanda orang tersebut memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tadi, kebaikan yang sudah dijalani itu atau hidayah yang sudah diperoleh itu enggak ada jaminan akan terus istiqomah. Bisa jadi luntur, bisa jadi balik ke asal, bisa jadi balik lagi. Wong iman kita sebagai hamba yang awam begini kan yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Lah saat lagi naik itu berarti hidayah sebagai pompanya untuk naik. Tapi kadang turun. Maka sebisa mungkin kita jaga tadi dengan doa itu tadi diantaranya. Wallahu alam. Jadi ciri khususnya ketika ada perubahan baik ke arah yang lebih baik, itu tanda orang memperoleh hidayah Allah. Tapi kalau misalnya kemudian hidayah yang ada pada seseorang kemudian hilang, dicabut begitu saja gitu Pak Ustadz, karena memang tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, implikasinya apa sih Pak Ustadz, dampaknya bagi orang tersebut? Nah ini yang kita takutkan kan sebetulnya seperti itu. Kan kita kenal ada namanya su'ul khotimah ya. Nah, itu orang yang mungkin dulu awalnya ia dalam bimbingan hidayah, bisa dari hidayatul din ia punya, hidayatul taufik ia punya, karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, atau kadang meremehkan kebaikan, meremehkan keburukan, meremehkan dosa dan lain-lain sebagainya. Bisa jadi di awal orang yang dalam lingkup hidayah itu akhirnya dicabut oleh Allah. Ada kisah Israiliyat. Israiliyat itu cerita-cerita yang terjadi di umat sebelum umat Rasulullah. Konon ini terjadi di umatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu ada dicatat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Ada seorang ulama besar. Ulama besar tapi dalam hatinya ada hasud kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada rasa nggak suka dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia itu meremehkan kesalahan-kesalahan kecil. Tapi dia di sisi lain, dia meremehkan kesalahan kecil, dia justru membanggakan dirinya. Dia merasa lebih hebat dari Nabi Musa alaihissalam. Lah karena kesalahan-kesalahan yang kayaknya sepele itu tadi ya, meremehkan orang, merasa dia lebih baik. Lah akhirnya di ujung hidupnya dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya itu ya.
Makanya kita sering berdoa bermohon kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Jangan sampai sesuatu yang sudah kita ikhtiarkan bertahun-tahun, tapi karena kesalahan-kesalahan yang kita nganggapnya kecil. Tapi di hadapan Allah sebetulnya nggak ada salah kecil. Laisas saghair ma'al istimrar, wa laisal kabair ma'al istighfar. Nggak ada kesalahan kecil kalau kesalahan kecil itu dianggapnya remeh dan dilakukan secara terus-menerus. Itu yang bisa jadi menyebabkan hidayah yang sudah ada dicabut kembali oleh Allah. Kita sering meremehkan, ya tadi itu menganggap kecil ini nggak apa-apalah kalau cuma segini doang mah. Nah, tapi kalau itu terus ya kalau peribahasa ya sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, laisa saghair ma'al istimrar. Nggak ada kesalahan kecil kalau dilaksanakan terus-terus, ya maka akan yang menjadi gede. Nah, ke dalam kisah Israiliyat itu tadi juga disebabkan ia menganggap remeh kesalahan kecil, menganggap remeh orang lain karena merasa dia sudah punya murid yang banyak, digelari oleh alim ulama dan lain sebagainya. Itu pun ya nggak menutup kemungkinan bisa terjadi kepada siapapun, kepada siapapun. Maka kita itu tidak diperkenankan, Islam tidak memperbolehkan kita menganggap remeh orang lain, menganggap remeh kesalahan, menganggap remeh dosa, kesalahan kecil ini nggak apa-apa, orang itu orang nggak berpengaruh nggak apa-apa. Itu bisa jadi yang menyebabkan hidayah itu dicabut oleh Allah ketika orang tersebut menganggap remeh itu tadi. Lah maka dari itu Mbak Tiara juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, agar hidayah Allah ini tetap berada dalam diri kita, kita mohon pada Allah tadi itu. Kita mohon dengan berdoa supaya hidayah itu tetap ada dalam diri kita. Kita berikhtiar kepada Allah, kita berikhtiar dengan menjalani perintah, dengan menjauhi segala larangan-larangannya. Insya Allah hidayah itu akan eksis atau tetap ada dalam diri kita. Wallahu a'lam. Baik. Dan Pak Ustadz berarti bagaimana sih kalau mungkin ada pernah juga cerita nih Pak Ustadz dengar seseorang yang kemudian menerima hidayah itu rasanya seperti apa gitu Pak Ustadz? Tentu sesuatu yang sangat diharapkan kok tiba-tiba diperoleh, bahagianya nggak terkira. Para sahabat yang dulunya ketika, contohlah yang paling terkenal sahabat Umar ibnul Khattab yang menentang Rasulullah luar biasa. Ketika hidayah itu tiba, hidupnya langsung berbanding 180 derajat dan banyak hal-hal yang menurut orang awam aneh dilakukan. Ketika sholat dia salam ke kanan senyum, tapi ketika salam ke kiri menangis. Ini kan kayak, lah ketika ia menyesali terhadap perilakunya yang dulu, itu pertanda hidayah makin dikuatkan oleh Allah. Ia berbahagia dengan hidayah yang diterima. Nah itu tanda hidayah oleh Allah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga melalui Islam penuh cinta kali ini terkait dengan bila hidayah tiba, ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim naqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.